Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil progres tugas UTS kami, yaitu struk- menganalisa struktur bangunan, dan bangunan yang kami pilih adalah Bambu Tower. Next. Di sini ada anggota-anggota dari kelompok 5. Silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Vanessa Ariantika Amanda Putri dengan NPM 077. Saya Dani C. Torong dengan NPM 08. Saya Santika Christine dengan NPM 093. Saya Tia Aisyah Maharani dengan NPM 095. Bangunan yang kami pilih adalah bangunan Bambu Tower. Bangunan ini dibuat oleh Unsangdon Arsitek dengan luas 2.787 meter persegi. Bangunan ini dibangun pada tahun 2018 yang berada di Gangnam, South Korea. Menara bambu ini merupakan bangunan 18 lantai, di mana juga menjadi markas bagi rekan GL dimulai dengan konsep menggabungkan space, designer, dan juga desired. Terciptanya bangunan ini bertujuan untuk memberikan pengaruh baik pada pengguna. Bambu Tower merupakan kantor bersama di mana workspace, kantor penghuni, dan juga Bambu Collection hidup berdampingan. Next. Lalu selanjutnya adalah deskripsi ruangan pada Bambu Tower. Ruangan yang disediakan di setiap lantai adalah ruang fleksibel yang telah mempertimbangkan berbagai gaya kerja dan gaya hidup pengguna. Setiap lantai berisi berbagai program dan menyediakan ruang yang berbeda, di mana berbagai gaya hidup dapat dibagi di sejumlah lantai tertentu. Hal ini dinyatakan dalam desain bangunan untuk memungkinkan karakteristik setiap ruang untuk dilihat pada eksterior. Next. Berikut adalah gambar denah dari Bambu Tower. Next. Dan berikut adalah gambar potongan dari Bambu Tower. Next. Lalu selanjutnya ada elemen struktur dan material pada struktur bangunan Bambu Tower. Yang pertama adalah kolom bangunan. Kolom bangunan merupakan komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban tekanan vertikal. Struktur dalam kolom terbuat dari besi dan juga beton. Kolom dibagi menjadi kolom struktur dan juga kolom praktis. Yang kedua adalah balok bangunan. Balok merupakan struktur melingkar yang penggunaannya untuk menahan beban secara horizontal. Balok juga berfungsi untuk menjaga stabilitas terhadap adanya gaya ke samping. Yang ketiga adalah seluf bangunan. Seluf bangunan merupakan struktur dari bangunan yang mana terletak di atas fondasi dan juga memiliki fungsi untuk meratakan beban bangunan pada fondasi. Seluf ini juga berfungsi sebagai pengunci dinding. Dan yang terakhir adalah plat lantai bangunan. Plat lantai adalah bentuk bidang tipis yang termasuk dalam struktur bangunan. Plat lantai disusun bertumpu pada balok yang kemudian ditopang oleh kolom-kolom bangunan. Next. Yang selanjutnya adalah komponen struktur bangunan. Yang pertama, struktur vertikal. Pada strukturnya, Bambu Tower menggunakan struktur rigid frame yang terbuat dari beton bertulang. Rigid frame-nya sendiri terdiri atas komposisi dan kolom-kolom dan balok-balok. Kolom sebagai unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah. Unsur ini harus tahan terhadap tekuk dan lentur. Sistem rangka kaku pada umumnya berupa grid persegi teratur, terdiri dari balok horizontal dan kolom vertikal yang dihubungkan di suatu bidang dengan menggunakan sambungan kaku yang disebut rigid. Selain rigid frame, struktur pada bangunan vertikal ini yang terdapat adalah core atau inti bangunan yang terdapat pada samping bangunan. Core adalah tempat untuk membuat sistem transportasi mekanis dan vertikal dengan bentuk yang disesuaikan dengan fungsi bangunan serta menambah kekekuatan bangunan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah struktur horizontal. Struktur horizontal terdiri dari balok dan plat lantai. Balok berfungsi sebagai pengikat kolom dan dudukan untuk lantai atas dan atap. Plat lantai bertumpu pada kolom dibantu oleh balok-balok bangunan. Plat lantai harus dibuat dengan kaku, rata, dan lurus. Plat lantai berfungsi juga untuk mendukung beban gravitasi, baik beban mati maupun beban hidup yang bekerja padanya, dan menyalurkan pada sistem vertikal. Dalam prosesnya, sistem lantai biasanya menahan lentur, namun terkadang juga menahan kombinasi antara lentur dan geser.
Pada bangunan bambu tower ini menggunakan balok dan pelak lantai sebagai struktur vertikal. Penerapan struktur ini pada bangunan lebih dari 10 lantai dinilai sangat efektif untuk memperkokoh bangunan di mana beban yang harus ditopang sangat besar. Penerapan balok yang berukuran cukup besar sudah diperhitungkan untuk menopang beban yang akan dihasilkan oleh bangunan bambu tower. Next. Selanjutnya ada analisa beban bangunan. Pertama ada distribusi beban. Pada umumnya, beban merupakan gaya yang bekerja pada satu struktur yang dapat menyebabkan ketegangan, deformasi, dan perpindahan yang dapat mengakibatkan masalah struktur atau bahkan kegagalan konstruksi. Umumnya, beban pada bangunan dialirkan melalui struktur atap, balok, kolom, plat lantai, dinding, slope, dan fondasi. Pada bambu tower sendiri menerapkan struktur rangka kaku dan inti pada struktur bangunannya. Struktur rangka kaku atau rigid frame sendiri adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear seperti kolom dan balok yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan joints atau titik hubung yang bersifat kaku atau rigid. Secara struktural, penyaluran atau distribusi beban gedung ketika mengalami gaya lateral adalah akan menyebabkan kolom mengalami gaya tarik dan mengalami gaya tekan. Struktur rangka atau rigid frame merupakan struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom, yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan joints atau titik hubung, yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkannya. Secara garis besar, penyaluran beban hidup pada bambu tower ini dimulai dari rigid frame yang menerima beban, kemudian disalurkan menuju inti bangunan, sampai di kolom dan balok, dan untuk disalurkan pada fondasi. Kemudian ada perilaku bangunan. Perencanaan bangunan struktur bertingkat harus memegang erat konsep bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa yang menahan redaman getaran gempa memiliki nilai periode struktur yang kecil. Nilai periode struktur bangunan berbanding terbalik dengan kekuatan struktur, sedangkan kekuatan struktur bangunan berbanding lurus terhadap momen inersia bangunan. Maka dari itu, peletakan struktur bangunan mulai dari arah kolom, balok sampai struktur akan memberikan pengaruh terhadap perilaku struktur, terutama di daerah rawan gempa. Bambu tower ini menggunakan struktur rangka rigid frame. Dalam struktur rangka yang kaku, balok dan kolom dibangun secara monolitik untuk menahan momen yang dikenakan karena beban. Struktur sistem rangka kaku menahan membentur, gaya geser, dan beban aksial. Bambu tower ini juga menggunakan sambungan dengan bahan baja untuk kemudahan konstruksi. Kemudian ada analisis struktural bangunan. Yang pertama ada kekokohan. Kekokohan ini merupakan kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal ataupun horizontal dalam menahan beban yang timbul. Komponen struktur vertikal ini berupa kolom yang berfungsi untuk menahan gaya-gaya vertikal yang dialirkan dan disebarkan menuju substruktur dan fondasi bangunan. Lalu ada komponen struktur horizontal yang berupa struktur lantai dan balok sebagai penahan beban mati dan beban hidup yang diteruskan ke kolom. Bambu tower ini menerapkan struktur rigid frame yang ditambah adanya core bangunan pada sisi bangunan sehingga mempunyai kekuatan struktur yang mencukupi untuk menopang keseluruhan bangunan. Pada gambar di samping itu terdapat pembagian kolom, balok, dan core. Next. Berikutnya ada kestabilan atau stability. Kestabilan bangunan ini merupakan kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar, seperti angin, gempa, maupun gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat tercapai dari pembentuk struktur bangunan yang memberikan perilaku struktur yang stabil. Besaran bidang antar lantai itu mempunyai luas yang simetris, sehingga struktur yang terbentuk itu mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi. Pada struktur deformasi, yang diakibatkan beban pada umumnya itu kecil dan gaya internalnya yang timbul dalam struktur mempunyai kecenderungan mengembalikan bentuk semula apabila bebannya dihilangkan. Penerapan hubungan antara elemen struktur sedemikian rupa ini sehingga perubahan sudut yang terjadi berharga konstan untuk suatu kondisi pembebanan yang diterimanya. Permasalahan kekuatan dan kekakuan elemen struktural ini berkaitan akibat tarik, tekan, bentur, geser, torsi, dan gaya tumpuan atau deformasi yang berlebihan yang timbul secara internal dalam struktur karena adanya beban yang diterima. Next.
Lalu ada keseimbangan atau balance, di mana keseimbangan ini merupakan perilaku massa dalam mengatasi gaya gravitasi bumi dan angin. Perilaku struktur ini dicapai dengan memberikan bidang vertikal yang masif, yang berfungsi untuk meneruskan beban dan membentuk sudut dengan permukaan tanah. Jika melihat dari segi visual keseluruhan bangunan, gedung ini memiliki bentuk yang simetris. Tiap sisi bangunannya memiliki porsi yang sama dalam segi bentuk, sehingga tidak ada sisi yang berbeda, dan bangunan dapat memiliki keseimbangan baik dalam segi struktur maupun segi bentuk. Keseimbangan merupakan perilaku massa bangunan dalam mengatasi gaya gravitasi bumi dan angin, di mana perilaku struktur ini dicapai dengan memberikan bidang-bidang vertikal seperti shear wall. Dengan adanya penggunaan shear wall ini dapat mengatasi pergerakan dinamis dari angin terhadap bangunan yang dapat mengakibatkan gerakan atau defleksi, sehingga nanti gedungnya itu tidak akan bergerak atau berputar. Gedung bertingkat ini tentunya juga memanfaatkan sistem shear wall untuk mengatasi gerakan pada bangunan dan menambah kekuatan pada struktur bangunan. Next. Sekian dari analisis apa yang sudah kami analisis sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.